Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nuryanah dengan NPM 719710379. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang getaran pada pegas. Nah, misalkan sebuah pegas yang tergantung diberi massa, kemudian ditarik dan selanjutnya dilepaskan. Sistem pegas tersebut akan melakukan gerak harmonik naik turun dengan lintasan QRP seperti yang tertera pada gambar di atas. Posisi pegas pada titik Q merupakan titik seimbang. Satu getaran pada pegas adalah gerakan dari posisi paling pendek, kemudian posisi terpanjang hingga memendek kembali. Lintasan pegas untuk satu getaran menjadi PQRQP. Seperti gambar di atas, yaitu gambar pegas keterangan, titik seimbang yaitu berada di titik Q, kemudian satu getaran terhitung dari titik P, Q, R, Q, dan P. Sedangkan simpangan titik Q sampai R atau titik Q sampai P. Sedangkan amplitudo titik Q sampai R atau titik Q sampai P. Seperti gambar di atas, yaitu gambar pegas keterangan, titik seimbang yaitu berada di titik Q, kemudian satu getaran terhitung dari titik P, Q, R, Q, dan P. Sedangkan simpangan titik Q sampai R atau titik Q sampai P. Sedangkan amplitudo titik Q sampai R atau titik Q sampai P. Periode pada pegas sederhana. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran. Besar periode dinyatakan melalui perbandingan lamanya waktu bergetar atau T kecil per banyaknya getaran atau N kecil. Nilai periode dan frekuensi akan selalu berbanding terbalik. Selain itu, besar periode bergantung pada nilai massa dan konstanta pegas yang terdapat pada sistem pegas. Rumus periode pada pegas sederhana dinyatakan melalui persamaan berikut ini. Untuk mencari periode atau T besar sama dengan lamanya waktu bergetar atau T kecil dibagi N kecil. Bisa juga menggunakan rumus T besar sama dengan 1 per F kecil. Selain itu bisa juga menggunakan rumus T besar sama dengan 2pi akar M kecil dibagi K kecil. Selanjutnya adalah keterangan. T besar sama dengan periode dengan satuan sekon, kemudian F kecil sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, N kecil sama dengan banyaknya getaran, T kecil sama dengan waktu dengan satuan sekon, M kecil sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan K kecil sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Adapun kesimpulannya, semakin berat massa yang tergantung, maka nilai periodenya semakin besar. Selain itu, semakin ringan massa yang tergantung, maka nilai periode semakin kecil. Dan semakin besar nilai konstanta pegas atau K kecil, maka nilai periode semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai konstanta pegas, maka nilai periodenya semakin besar. Selanjutnya adalah frekuensi pada pegas sederhana. Frekuensi menyatakan banyaknya getaran dalam satu sekon. Besar frekuensi dinyatakan melalui perbandingan banyak getaran atau N kecil per selang waktu bergetar atau T kecil. Nilai frekuensi ini akan selalu berbanding terbalik dengan periode atau T besar. Selain itu, besar frekuensi juga dipengaruhi oleh massa benda yang tergantung pada pegas dan konstanta pegas. Persamaan yang menyatakan frekuensi pada pegas sederhana, yang pertama, F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil. Bisa juga menggunakan F kecil sama dengan 1 dibagi T besar atau periode, dan F kecil sama dengan 1 per 2pi akar K kecil dibagi M kecil, dengan keterangan T besar sebagai periode dengan satuan sekon, kemudian F kecil yaitu frekuensi dengan satuan Hertz, M kecil sama dengan massa, satuan kilogram, T kecil sama dengan waktu, satuan sekon, N kecil yaitu sebagai banyaknya getaran, dan K sebagai konstanta pegas dengan satuan N per M. Jadi kesimpulannya, semakin berat massa yang tergantung, maka nilai frekuensinya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya,
Semakin ringan massa yang tergantung, maka nilai frekuensinya juga semakin besar. Dan semakin besar nilai konstanta pegas atau K kecil, nilai frekuensi semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai konstanta pegas, maka nilai frekuensinya juga semakin kecil. Baik, saya Rosida Maulida akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah contoh getaran pada pegas dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama ada karet ketapel, yang kedua ada kasur spring bed, dan yang ketiga ada sistem suspensi pada kendaraan. Yang pertama, karet ketapel. Contoh yang sangat sederhana dan mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah karet ketapel. Nah, pada karet ketapel ini terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Kemudian yang kedua, kasur spring bed. Contoh lain adalah pada kasur pegas atau yang biasa disebut dengan kasur spring bed. Pegas-pegas yang ada di dalam kasur spring bed ini membuat orang nyaman saat tidur. Yang ketiga, sistem suspensi pada kendaraan. Sebuah pegas yang ada di dalam kendaraan akan berfungsi untuk meredam getaran pada saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Nah, setelah kita tahu contoh getaran pada pegas dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal getaran pada pegas. Contoh soal yang pertama, sebuah pegas diberikan beban sebesar 200 gram. Jika konstanta pegas tersebut adalah 1,8 Newton per meter, berapakah frekuensi pegas tersebut jika bergetar? Diketahui di soal yaitu massa dan juga konstanta. Massanya adalah 200 gram, kita ubah ke dalam bentuk kilogram menjadi 0,2 kilogram. Dan konstantanya adalah 1,8 Newton per meter, ditanya frekuensi. Kita tahu bahwa rumus frekuensi adalah F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Sama dengan 1/2 pi akar K-nya adalah 1,8, M-nya 0,2. Sama dengan 1/2 pi akar 9. Akar 9 ini diperoleh dari akar 1,8 per 0,2. Sehingga nilai frekuensi diperoleh 3/2 pi Hz. Contoh soal yang kedua, sebuah balok kayu dengan massa 150 gram digantung pada sebuah pegas. Pertama, pegas ditarik kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan, pegas tersebut bergetar dengan periode 4,4 detik. Maka, tentukan konstanta pegas tersebut. Diketahui bahwa di soal massa dan juga periode. Massanya adalah 150 gram, kita ubah menjadi kilogram menjadi 1,5 kilogram. Periodenya adalah 4,4 detik, ditanya konstanta. Karena di soal diketahui periode, maka kita dapat menggunakan rumus periode, yaitu T besar sama dengan 2 pi akar M per K. T-nya diketahui 4,4 sama dengan 2 pi akar M-nya adalah 1,5 per K. 2 pi pindah ke ruas kiri, 4,4 per 2 pi sama dengan akar 1,5 per K. 4,4 per 2 pi bisa dicoret sehingga 2,2 per pi sama dengan akar 1,5 per K. Pi-nya kita ganti menjadi 22 per 7 sehingga 2,2 per 22 per 7 sama dengan akar 1,5 per K. Kita balik yang di ruas kiri, 2,2 kali 7 per 22 sama dengan akar 1,5 per K. 2,2 bisa dicoret dengan 22 menjadi 7 per 10 sama dengan akar 1,5 per K. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan untuk menghilangkan akar yang ada di ruas kanan. Sehingga menjadi 49 per 100 sama dengan 1,5 per K. Nilai konstantanya diperoleh K sama dengan 150 per 49 Newton per meter. Atau sama dengan 0,062 Newton per meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Alfani. Di sini saya akan menjelaskan getaran pada bandul.
Pernahkah kamu melihat jam dinding yang memakai bandul? Jarum jam tersebut bergerak diakibatkan adanya gerak bolak-balik bandul. Bila bandul kamu tarik dan disimpangkan dari titik 0 ke titik B, lihatlah pada gambar 1. Sesaat setelah gaya tarik kamu lepas, bandul bergerak bolak-balik melalui titik seimbang, seperti gambar 2. 0 adalah titik dan bandul yang sama dengan titik seimbang bandul. Contoh getaran pada bandul di kehidupan sehari-hari misalnya seperti jam bandul, ayunan, dan lain sebagainya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda. Saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan getaran pada bandul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pendulum. Kita semua pasti pernah melihat pendulum di jam bergerak ke sana kemari secara teratur, bukan? Saat kita menarik sebuah bandul sederhana dari posisi keseimbangannya dan kemudian melepaskannya, ia akan berayun dalam bidang vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Pendulum ini mulai terombang-ambing tentang posisinya yang rata-rata. Oleh karena itu, gerakan ini bersifat osilasi dan merupakan gerakan harmonik sederhana. Yang kedua adalah ayunan. Ayunan di taman juga menjadi contoh gerakan bandul. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemuli adalah gerakan harmonik sederhana. Yang ketiga adalah gerakan ayunan tangan saat berjalan. Gerakan ini sama seperti gerakan bandul. Gerakan ayunan tangan adalah gerakan yang dilakukan untuk menyeimbangkan badan saat berjalan. Karena itu, ketika kaki kanan kita melangkah, lengan kiri kita yang akan maju. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya saya akan membahas soal tentang bandul. Soal yang pertama yaitu bandul memiliki panjang kali 245 cm. Jika percepatan gravitasi tempat pendulum tersebut 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan periode bandul. Diketahui L sama dengan 245 cm, diubah menjadi meter menjadi 2,45. Gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ditanya T. Jawab, T sama dengan 2pi dikali akar L per G, sama dengan 2pi akar 2,45 per 9,8. Disederhanakan menjadi 2pi dikali akar seperempat. 2pi sama dikali setengah, sama-sama dikorek D-nya, jadi T sama dengan I atau 2/7 sekon. Soal yang kedua adalah bandul bermasa 250 gram digantungkan pada tali sepanjang 20 cm. Bandul disimpangkan sejauh 4 cm dari titik seimbangnya, kemudian dilepaskan. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, gaya pemuli yang bekerja pada bandul adalah diketahui M sama dengan 250 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,25 gram. L sama dengan 20 cm diubah menjadi meter 0,2. A 4 cm diubah menjadi meter 0,04. Gravitasi tetap yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya F. Jawab, F sama dengan M kali G dikali sin theta. F sama dengan 0,25 kg dikali 9,8 dikali A per L. F sama dengan 2,45 N dikali dalam kurung 0,04 M per 0,2 M. Jadi A sama L-nya dimasukkan. Sama dengan hasil akhirnya adalah 0,49 Newton.